Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Bagasaputra dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen kelas D pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ali dari Prodi Manajemen kelas 1D Padi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Akamarbiansyah dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen kelas D pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dair Rusyadan dari Prodi Manajemen kelas D pagi. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat kami mampu menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen. Semoga makalah ini bermanfaat dan berguna bagi pembacanya. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, dan menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalamnya perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Berikut adalah pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Erli Suwandi. Erli Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menurut Barbara Becker. Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya menurut Jacqueline Alder. Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan, dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang keempat yaitu menurut John Douglas. John Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan, saran, serta yang mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Yang terakhir yaitu menurut Josh Steiner. Josh Steiner sedangkan Steiner berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen lain. Beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah: yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup perencanaan yang dibuat. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan.
perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga yaitu pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan juga dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat yaitu proses berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dijalankan serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Yang terakhir adalah proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan terlebih dahulu, mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin mengikat pada tingkat manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Pada tingkatan top manajer pada umumnya mencurahkan hampir semua waktu perencanaannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi dari seluruh organisasi. Manajer pada tingkatan yang lebih rendah merencanakan terutama untuk sub-unit mereka sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Menurut T. Hani Handoko 1999, kegiatan perencanaan pada dasar melalui 4 tahap, yaitu apa saja 4 tahap itu? Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap 2, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai, atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap 3, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap 4,
mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hambatan apa saja yang ada dalam perencanaan? Tujuan tidak tepat mempunyai banyak bentuk pembayaran. Dividen yang besar pada pemegang saham mungkin tidak jika dananya didapatkan dengan mengorbankan penelitian dan pengembangan. Tujuan mungkin juga tidak dapat jika tujuan tersebut tidak dapat dicapai. 2. Sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. 3. Lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovatif, teknologi, dan persaingan yang kuat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Di antara alternatif Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam mengambil keputusan. Untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan keputusan, baik itu rasional, inkremental, atau pengamatan terpadu dengan beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Tentu masing-masing harus mempunyai dasar atau nilai-nilai norma-norma atau pedoman tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan pilihan teori yang tepat. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu nilai-nilai politik. Keputusan atau kebijakan negara tidak lepas dari partai politik karena pejabat-pejabat mengambil keputusan berasal dari partai politik. Dalam mengambil keputusan dari berbagai macam alternatif yang tersedia, maka dipilih alternatif yang berkepentingan dengan partai politiknya ataupun kelompok-kelompok klien dari partai politik dan bahan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir tidak mustahil dibuat untuk kepentingan partai politiknya dan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh politik untuk mencapai tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. 2. Ada nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi yang dimiliki akan mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya organisasi pemerintah atau biasa yang kita sebut dengan birokrat. Hal ini disebabkan karena struktur organisasi yang ada di birokrat memiliki sistem kontrol yang terorganisasi. Sistem kontrol itu dapat berupa sanksi yang dapat memaksa organisasi di bawahnya untuk mengikuti perintah dari organisasi di atasnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan, antara lain untuk mempertahankan kedudukan organisasi agar tetap eksis. Yang kedua, untuk meningkatkan dan memperlancar program-program dan kegiatan organisasi, dan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mungkin ada dalam organisasi. Lalu yang ketiga itu ada nilai-nilai pribadi.
Jadi setelah nilai-nilai organisasi, sekarang yang ketiga ada nilai-nilai pribadi. Setiap orang mempunyai kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh Maslow, di mana orang memiliki kebutuhan fisik sampai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka seseorang selalu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kepentingan pribadi ini mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat ada nilai-nilai ideologis. Ideologi menjadi pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan. Lalu yang kelima ada nilai-nilai moral. Selain beberapa kepentingan di atas, maka ada faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Nah, berbagai macam nilai tersebut saling mempengaruhi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Prioritas dari masing-masing nilai ini setiap orang akan berbeda-beda.